Halo, kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya ingin share tentang bagaimana ada satu pribadi yang memiliki kehidupan yang berdampak baik bagi komunitas di mana dia tinggal, demikian juga bagi bangsa, negara di mana dia bertugas sebagai seorang yang duduk dalam pemerintahan. Pada hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Contohnya ada yang korupsi, ada yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jabatan mereka digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarga. Dan memang ini bukan hanya terjadi di negara kita, tetapi juga terjadi di negara-negara yang lain. Korupsi itu seperti sudah menjadi satu budaya. Dan korupsi itu tidak memandang status sosial, baik yang miskin, yang berkekurangan, maupun yang kaya, baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, tidak pandang bulu. Siapa saja yang tidak menguasai hatinya, tidak menguasai dirinya, tidak memiliki keinginan untuk kaya dengan berbagai hal yang tidak berkenan kepada Allah, dia dapat terjebak dengan yang namanya korupsi atau memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Tetapi kita punya kabar baik, kita punya teladan yang bisa kita lihat dan bisa kita contohi dalam kehidupan yang namanya Daniel. Daniel ini seorang pejabat di kerajaan Babel. Dia bukan seorang yang berasal dari Babel, dia berasal dari Bani Israel, tetapi ketika Bani Israel karena berbuat dosa, menyakiti hati Allah, mereka akhirnya dibuang ke Babel sebagai hukuman. Dan Daniel sebagai seorang pemuda ada di antara para buangan. Tetapi sekalipun statusnya sebagai orang tahanan atau buangan, dia bisa menunjukkan prestasi. Secara khusus dalam Daniel pasal yang ke-6, ketika Raja Darius menjadi raja atas Babel, dan dia mengangkat 3 orang wakilnya, yaitu Daniel dan teman-temannya, yang membawai ke 120 orang yang namanya wakil raja juga. Tetapi mereka memiliki sesuatu dalam hati mereka tidak menginginkan yang namanya Daniel. Untuk itu mereka mencari-cari alasan, mencari kesalahannya Daniel untuk dilaporkan kepada raja. Dalam Daniel pasal yang ke-6, dalam ayat yang ke-4 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Mereka tidak menemukannya terhadap Daniel. Kuncinya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan akhirnya dia tidak melakukan korupsi di dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya sebagai pejabat raja. Kiranya ini juga akan menjadi pegangan bagi kita, bagi saudara mungkin yang ada dalam pemerintahan atau dalam dunia kerja, sebagai pekerja swasta, apapun jabatan saudara. Mari kita tetap menjaga hati kita, menjaga dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita belajar dari Daniel, sehingga ketika orang mencari alasan untuk menyalahkan, menjatuhkan kita, mereka tidak akan mendapatinya. Karena memang kita benar-benar menjalankan segala sesuatu dengan didasarkan akan takut akan Allah. Sampai ketemu lagi. Semangat.